Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Farina Nasyah, NIM 038. Akan menjelaskan mengenai konsep social entrepreneurship. Definisi social entrepreneurship banyak dikembangkan di sejumlah bidang yang berbeda, mulai dari non-profit, profit, sektor publik, dan kombinasi dari ketiganya. Menurut Bill Drayton, pendiri Asoka Foundation, selaku penggagas social entrepreneurship, terdapat dua hal kunci dalam social entrepreneur, yaitu yang pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu yang mempunyai visi, kreatif, berjiwa wirausaha, dan beretikat di belakang gagasan inovatif tersebut. Social entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari entrepreneurship. Gabungan dari dua kata, yaitu sosial yang artinya kemasyarakatan dan entrepreneurship yang artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari social entrepreneur adalah seorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan juga kesehatan. Menurut Kukir tahun 2011. Social entrepreneur adalah agen perubahan atau change agent yang mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah dan meningkatkan nilai-nilai sosial, menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perubahan di berbagai bidang. Jadi seorang social entrepreneur selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya kepada masyarakat. Social entrepreneur terdiri dari 4 elemen utama, yakni social value, civil society, innovation, and economic activity. Menurut Palesanghi tahun 2013. Social value ini merupakan elemen paling khas dari social entrepreneurship, yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kedua, civil society. Social entrepreneur pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, innovation. Social entrepreneurship memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif, antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Dan yang terakhir, yaitu economic activity. Social entrepreneurship yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dengan aktivitas bisnis atau ekonomi yang dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlangsungan dari sosial organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Salma Alvina, NIM 039 akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu inovasi yang dilakukan social entrepreneur. Inovasi dapat terjadi karena adanya perasaan ketidakpuasan terhadap suatu kondisi dan situasi yang ada, dan adanya sebuah peluang untuk memperbaiki kondisi yang ada. Inovasi harus dijadikan sebagai suatu alat dan bukan suatu tujuan. Tujuan dari inovasi itu sendiri adalah perubahan atau perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik. Namun, tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Sementara menurut Maulard berpendapat bahwa inovasi sosial bisa dimulai dari berbagai sektor dalam bidang perekonomian, tidak hanya di sektor non-profit, tetapi juga di sektor publik dan swasta. Di sisi lain, inovasi sosial tidak terbatas pada masalah kesejahteraan, tetapi juga mungkin terkait dengan isu-isu perlindungan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Inovasi sosial sangat berkaitan dengan social entrepreneurship. Inovasi sosial adalah pondasi bagi seorang social entrepreneur dalam menjalankan bisnis atau kegiatannya untuk mencari kesempatan
memperbaiki sistem, menemukan pendekatan yang baru, serta menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik kembali. Seorang social entrepreneur mencari cara yang inovatif untuk memastikan bahwa usahanya akan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan selama mereka dapat menciptakan nilai sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Sagita Putri Cahyani, NIM 014. Di sini saya akan menyampaikan materi pada poin C, yaitu model bisnis social entrepreneurship, di mana model bisnis sebagai gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan dan memberikan nilai. Model bisnis memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Di sini model bisnis dan bentuk organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Social entrepreneurship harus dibangun dengan landasan sebuah jaringan dan koneksi yang kuat serta terpadu dengan pengetahuan mengenai bisnis, di mana mereka dapat menentukan nilai secara individual dan secara bersama-sama, secara keseluruhan sebagai sebuah ekosistem. Informasi yang didapatkan dari para pelanggan terkait perubahan yang terjadi di pasar dapat diartikan sebagai sebuah dinamik sinyal bagi social entrepreneurship, di mana para pelaku atau komunitas social entrepreneurship harus mengambil dan memproses informasi ini secara efisien, sehingga dapat mengarah kepada nilai sosial yang ingin diciptakan, di mana proses ini yang digambarkan sebagai sebuah metafilter. Saya Nadia Vita Septiani, NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu aspek-aspek dalam social entrepreneurship. Dalam menjalankan kegiatan social entrepreneurship, tentu saja dipengaruhi oleh beberapa aspek. Menurut DIS 2002, beberapa aspek yang mempengaruhi social entrepreneurship adalah: yang pertama, proses mendefinisikan tujuan atau misi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Misi sangat diperlukan bagi pegawai dan pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut untuk mengenal organisasi dan mengetahui peran serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua yaitu proses mengenali dan menilai peluang. Mengenali dan menilai peluang merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menjalankan social entrepreneurship. Dalam social entrepreneurship, peluang dianggap sebagai sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda dalam membuat dan mempertahankan nilai sosial. Ide yang muncul dan menarik mungkin dapat beragam. Akan tetapi, tidak semua ide yang menarik tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah peluang untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Seorang social entrepreneur haruslah berupaya untuk mengenali berbagai peluang dalam menciptakan ataupun mempertahankan nilai sosialnya. Sedangkan menilai peluang adalah sebuah proses pengumpulan data yang dicampur dengan insting. Yang ketiga yaitu proses manajemen risiko atau risk management. Dalam merealisasikan misi atau ide-idenya, seorang social entrepreneur dihadapkan pada sebuah resiko dan tantangan. Resiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan. Dua komponen yang melekat dalam resiko. Yang pertama, bahwa resiko dapat didefinisikan sebagai potensi besar yang tidak diharapkan terjadi karena tidak memperhitungkan sisi buruknya. Dan komponen dari resiko yang kedua adalah kemungkinan bahwa hasil-hasil yang tidak diinginkan tersebut akan benar-benar terjadi. Jadi, dalam merealisasikan ide atau gagasannya, social entrepreneur harus memperhitungkan segala sesuatunya yang akan terjadi. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan menarik pelanggan. Konsumen atau pelanggan di dalam social entrepreneurship sedikit berbeda dengan konsumen di dalam sebuah bisnis pada umumnya. Dalam definisi social entrepreneurship,
Konsumen adalah mereka yang ikut berpartisipasi dengan sukses dalam mendukung misi sosial. Partisipasi ini bisa dalam bentuk penggunaan layanan, berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu relawan memberikan dana ataupun barang untuk sebuah organisasi nirlaba, atau bahkan membeli layanan atau produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Mengidentifikasi pelanggan sangatlah penting karena pelanggan itu merupakan pasar untuk menyalurkan barang dan jasa. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah proyeksi arus kas. Untuk dapat terus menjalankan kegiatannya, social entrepreneur harus dapat memproyeksikan kebutuhan uang tunai untuk usaha mereka. Mereka harus memutuskan bagaimana mereka itu dapat memperoleh kas untuk kelangsungan usahanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Karolin, NIM 021 di sini akan menjelaskan pada poin E, yaitu peranan social entrepreneurship dalam pembangunan ekonomi. Peran social entrepreneurship dapat berperan baik dari segi internal maupun eksternal. Peran social entrepreneur dari segi internal adalah mengurai tingkat ketergantungan terhadap orang lain, menciptakan rasa kepercayaan diri, dan dapat meningkatkan daya tarik pelakunya. Sedangkan dari segi eksternal, kewirausahaan dapat berperan sebagai menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan peluang kerja. Dengan cara itulah, kewirausahaan dapat juga membantu mengurai atau memberantas tingkat pengangguran yang selama ini menjadi beban pikiran masyarakat dan permasalahan sosial lainnya. Social entrepreneurship juga berperan dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, seperti yang dipaparkan oleh Santosa. Yang pertama, yaitu menciptakan kesempatan kerja. Manfaat ekonomi yang dirasakan dari social entrepreneurship di berbagai negara adalah menciptakan kesempatan kerja baru yang meningkat secara signifikan. Yang kedua, yaitu melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Inovasi dan kreasi baru terhadap jasa ke masyarakat yang selama ini tidak tertangani oleh pemerintah dapat dilakukan oleh kelompok social entrepreneurship seperti contohnya penanggulangan HIV dan narkoba, pemberantasan buta huruf, kurang gizi, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menjadi modal sosial yang terdiri dari saling pengertian atau share value, kepercayaan, dan budaya kerjasama merupakan bentuk yang paling penting dari modal yang dapat diciptakan oleh social entrepreneurship. Dan selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui social entrepreneurship, tujuan tersebut akan dapat diwujudkan karena para pelaku bisnis yang semula hanya memikirkan pencapaian keuntungan yang maksimal, selanjutnya akan tergerak pula untuk memikirkan pemerataan pendapatan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya, keberhasilan Grameen Bank adalah satu bukti dari manfaat ini. Terima kasih, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi tentang Techopreneur. Techopreneur adalah sebuah konsep kewirausahaan dengan menggunakan teknologi sebagai kunci utama dalam mengolah produk dan layanannya. Biasanya seorang Techopreneur memperkenalkan teknologi baru dan membuat teknologi lama menjadi tergantikan. Dengan semakin berkembangnya zaman, para techopreneur pun sepertinya tak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Techopreneur itu sebutan dari seorang entrepreneur dengan menggunakan bantuan teknologi untuk melakukan usaha sesuai maksud dan tujuannya. Walaupun techopreneur di Indonesia masih terbilang baru, tapi perkembangan dan dampak yang sudah cukup terasa dalam berlangsungnya dengan cepat. Contoh techopreneur dunia yang sangat sukses membangun usahanya. Yang pertama, Bill Gates.
yang terkenal dengan Microsoft. Yang kedua, Mark Zuckerberg yang sukses dengan media sosialnya yang bernama Facebook. Yang ketiga, Larry Page dan Sergey Brin yang dikenal dengan mesin pencari terbesar di dunia, Google. Nah, bisnis berbasis teknologi ini pastinya juga masih sangat potensial bagi kamu yang suka berinovasi dan mempunyai passion tinggi di bidang teknologi dan bisnis. Selanjutnya yaitu saya Hikmah Wardina NIM 022 akan menjelaskan tentang keberhasilan teknopreneur dan konsep kerja teknopreneur. Teknopreneur dapat berhasil dengan mengagumkan, contohnya seperti para pendiri Uber yang memiliki ide tentang cara berbeda untuk memanggil taksi, menggunakan kekuatan teknologi atau membangun aplikasi yang terintegrasi GPS. Keberadaan Uber benar-benar mengubah ekonomi industri taksi. Sebagai generasi baru, teknopreneurship melibatkan kebersamaan orang-orang yang cerdas, bersemangat, kreatif, penuh semangat, dan mengerti teknologi baru. Tidak seperti entrepreneurship, teknopreneurship jarang merupakan pertunjukan tunggal. Keberhasilannya bergantung pada seberapa baik tim bekerja sama. Selanjutnya yaitu konsep kerja teknopreneur. Ada kepercayaan umum pada potensi produk teknologi. Sekelompok orang yang terampil bersama-sama membangun produk teknologi yang bisa menghasilkan. Nah, bagi teknopreneur, konsep kerja utamanya bukanlah tentang uang, namun lebih mengenai penegasan bahwa ide yang dimiliki mereka dan dikembangkan adalah ide yang layak dan akan berhasil. Idenya perlu bekerja untuk kebaikan bersama yang lebih besar, namun hasilnya tidak perlu menjadi blockbuster global. Untuk alasan ini, teknopreneurship adalah latihan yang mahal dan teknopreneur perlu bekerja tanpa bayaran sampai ide-ide mereka menjadi layak secara komersial. Prosesnya seringkali tidak mudah dan mereka harus gigih memimpin dan memotivasi tim mereka, mencari orang-orang yang bisa menyediakan dana, menyampaikan ide mereka, dan membuat orang tertarik untuk bergabung di tim mereka. Disinilah pengalaman kerja dan jaringan masa lalu mereka menjadi sangat berguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.